Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya anugerah dan pertolongan Tuhan selalu melimpah atas hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena rahmat dan kemurahan Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Saatnya kami akan mendengar dan memberikan hati kami kepada Tuhan untuk dibentuk, diarahkan melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 14 ayat yang ke-32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Di Australia ada satu suku atau penduduk asli namanya Aborigin. Senjata yang selalu dipakai adalah bumerang. Jadi senjata ini ketika dilempar, kalau tidak mengenai musuh, maka dia akan kembali kepada pemiliknya. Itu adalah senjata memang yang dirancang sedemikian rupa agar ketika dilempar bisa kembali lagi kepada pemiliknya. Nah, ada satu alasan yang memang perlu kita mengerti dengan baik, bahwa ketika Salomo juga menyampaikan hal yang demikian kepada semua orang, agar manusia itu hati-hati dan waspada terhadap apa yang dilakukannya. Semua pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Semua akan terpulang kepada pribadi manusia itu. Kalau manusia melakukan kejahatan, maka kejahatan itulah yang menjatuhkan. Tetapi sebaliknya, ketika kebaikan yang dikerjakan, kebenaran yang dikerjakan, maka kebaikan dan kebenaran itulah yang akan diberikan kepadanya atau menimpa orang benar atau orang baik itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Salomo, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Jadi seperti istilah senjata makan tuan. Apa yang dilakukan, apa yang dibuat, itulah yang akan menjatuhkannya. Bagi orang fasik, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang cenderung memberontak kepada Allah, yang hidup menurut kekuatannya sendiri, maka orang-orang yang demikian dia akan diruntuhkan. Dia akan dirobohkan oleh kejahatannya sendiri. Jadi bisa saja Tuhan memakai orang-orang di sekitarnya untuk menjatuhkan orang-orang yang jahat. Tetapi semua kembali bertitik tolak kepada kejahatan yang dilakukannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Lihat, ada catatan khusus bagi Salomo tentang orang-orang yang benar. Bahwa orang-orang yang benar mereka akan mendapat perlindungan karena ketulusannya. Orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang mengenakan pakaian kebenaran itu, sesungguhnya dia juga akan mendapat perlindungan dari kebenaran itu karena ketulusan hidupnya. Jadi buah daripada kebenaran itu adalah ketulusan. Ketulusan itulah yang akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang benar. Itulah sebabnya setiap orang percaya hendaknya menaruh pikiran yang demikian. Bahwa setiap orang yang percaya mengenakan kebenaran, dan kebenaran itulah yang melindungi dirinya dari segala kejahatan. Siapa yang dapat melindungi kita?
Siapa yang dapat menjaga kita dari segala kecelakaan rancangan dari orang-orang fasik, selain kita tinggal di dalam kebenaran? Sekali lagi, mari kita jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Lihat pembelaan Tuhan atas hidup kita yang tinggal dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.